Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ini udah siang ya? Berarti selamat siang semuanya. Sehat semua? Sehat, Pak Sehat, Luhut. alhamdulillah ya. Nah, kita udah makan siang tadi ya. Kita harusnya udah punya energi. Semoga siang hari ini kita bisa belajar dengan nyaman dan aman. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Singgi. Nak Singgi mana? Oke, silakan Nak Singgi dipimpin doanya. Siapa? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai belajar geografi pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan Pak Luhung, kita belajar. Oke, baik, terima kasih Nak Singgi. Berarti nanti kita sampai jam 13.40. Oke, baik, terima kasih. Hari ini siapa yang nggak masuk? Sekretarisnya kita nih, Bu Nur Farida. Bagaimana Nur? Nak Nur Farida? Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Nihil, Pak, Nihil. Oke. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti alhamdulillah ya kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan, kita bisa hadir hari ini dan kita harus memberikan sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa kita datang ke sini itu untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita dan membentuk akhlak kita. Jadi pastikan kalian hadir ke sekolah dengan kondisi sudah siap semuanya, hatinya riang, senang ya, sehingga kalian bisa terus melanjutkan mimpi-mimpi kalian nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, baik, sebelumnya kita mulai, Bapak ingin bertanya, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya? Yang ingat? Selhi ingat mungkin? Ada yang ingat materi kita sebelumnya? Iya Pak, ingat Apa tuh? tentang bioma. Bioma. Apa tuh bioma, Selhi, kalau boleh tahu? Yang saya tahu Pak, jenis-jenis bioma. Ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma tundra, bioma taiga. Oke, baik. Makasih, Selhi. Jadi, Iya. kita kemarin sudah membahas tentang bioma, dan kita sudah tahu nih bahwa setiap yang ada di bumi ini punya karakteristiknya masing-masing, punya perbedaannya masing-masing. Jadi, karena perbedaan-perbedaan itulah kita bisa mengenal bahwa yang punya hutan hujan tropis tidak hanya kita. Ya, ada Brazil juga punya, yang punya gurun tidak hanya di Australia saja, ya di Arab juga ada. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang membuat kita beragam. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di nonaktifkan dulu suaranya, Nak Reza, di mute dulu suaranya bisa. Oke, terima kasih. Kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Jadi selama pembelajaran harap di mute suaranya biar tidak ada suara yang bocor. Dan ada lagi nggak kira-kira kita buat kesepakatan kelas dulu? Nah, Singgi ada saran kira-kira? Fokus Pak, fokus, nggak boleh tidur. Fokus, nggak boleh tidur ya. Berarti sebelum kita belajar kita dan selama kita belajar nggak boleh tidur, nggak boleh bengong. Oke? Oh Pak, Ibu Reza. boleh pakai HP nggak Pak kalau ngerjain tugas? Oke, kalau pakai HP diperbolehkan kalau sudah Bapak suruh ya. Kalau tidak Bapak suruh berarti tidak boleh ya. Oke, Pak. berarti oke, makasih Nak Reza. Oke, baik. Kita sudah ada dua ya. Pertama kita harus fokus, kita boleh pakai HP kalau sudah Bapak izinkan. Nanti juga ada kok sesinya, kita nanti ada scan barcode nanti. Nah, nanti akan Bapak berikan untuk
menambah pengalaman, untuk menambah bacaan kalian. Nah, setelah kita selesai membuat kesepakatan kelas, kita akan Bapak nih izin sharing dulu ya, sharing materinya. Kita hari ini belajar apa? Setelah kita belajar bioma, kita belajar tentang fauna. Oke. Kelihatan ya? Oke. Bapak di sini mempergunakan aplikasi Canva. Mungkin kalian sudah kenal Canva ya. Jadi semoga kita bisa sama-sama nih membangun aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Kalian bisa bikin ide-ide apapun. Kalau kalian mau bikin YouTube juga bisa pakai aplikasi Canva. Oke, Bapak izin tampilkan ya. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, kita hari ini belajar tentang zona persebaran fauna di dunia. Ya. Ada yang tahu kan ya? Udah pasti tahu ya, fauna itu apa? Udah tahu ya? Oke, Hewan, jadi Pak, fauna hewan. hewan. Oke, Hewan, jadi Pak. hewan. Jadi hewan-hewan di dunia ini ada banyak ya. Dan kita nanti akan mencoba mengenalinya beberapa di antaranya yang memiliki karakteristik masing-masing, ciri khasnya masing-masing seperti itu. Dan lanjut. Ini kompetensi dasarnya dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pengamatan materi zona persebaran fauna di dunia, menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva, peserta didik dapat menganalisis zona persebaran fauna di dunia dengan benar. Nah, yang kedua, melalui pengamatan materi zona persebaran fauna di dunia, menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva, peserta didik dapat membuat peta zona persebaran fauna di dunia yang dilengkapi gambar-gambar hewan endemik dengan benar. Jadi, hari ini kita rencananya akan pertama belajar membahas materi yang Bapak tampilkan, dan nanti juga ada link materi tambahan yang bisa kalian baca-baca untuk menambah pemahaman literasi dan numerasi kalian. Selanjutnya, kita juga ada bikin peta nanti. Ya, kita akan bikin peta, kita akan membuat persebaran hewan yang ada di dunia. Nah, gitu. Oke, lanjut. Keren. Oke, ini adalah peta konsepnya. Ya, kita hari ini akan belajar tentang persebaran flora fauna, klasifikasi zona Wallace. Ya, salah satu penggagas dari pembagian zona. Untuk belajar, membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Sudah ya, bacalah dengan teliti dan gali informasi apa saja yang dapat kamu ketahui. Jadi, apapun hal yang bisa kamu ketahui, gali semakin dalam. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu dapat dengan tujuan pembelajaran yang hendak dituju. Yang keempat, catat informasi penting yang kamu temukan pada materi ini. Dan yang kelima, diskusikan materi yang belum kamu pahami bersama teman dan gurumu. Oke. Lanjut. Persebaran fauna di dunia. Nah, persebaran fauna di dunia ini ya, maaf, ada beberapa faktor alami mempengaruhi persebaran fauna di dunia dan yang sifatnya menghambat, yaitu faktor fisik dan yang berkaitan dengan kondisi di bumi. Artinya gini, bahwa persebaran fauna di dunia ini tidak bisa ke seluruhnya, tidak bisa ke seluruh tempat karena ada beberapa hal yang menghambatnya. Pertama, ada perairan, ada danau, sungai, dan juga laut. Lalu ada tanah, ada gunung, lembah, ngarai, jurang, gurun, dan lainnya. Lalu yang ketiga, iklim. Ya, ada suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Di sini membuat kita sadar bahwa tidak semua hewan dapat bermigrasi ke wilayah yang lainnya. Jadi, ketiga hal inilah yang membuat kita paham bahwa ternyata mereka pun terhalangi oleh faktor fisik yang ada di bumi. Nah, wilayah persebaran fauna pertama kali diperkenalkan atau dikemukakan oleh Sclater. Ini fotonya di sebelah kiri ya. Lalu dikembangkan oleh Huxley dan Wallace. Lanjut. Nah, ini ya. Ini 6 zona persebaran. Alfred Russel Wallace telah mengelompokkan zona biogeografi yang didasari pola
persebaran makhluk hidup yang berada di darat di seluruh dunia menjadi 6 wilayah. Yang pertama, Palearktik. Oke, diingat-ingat ya. Ini wilayah Eropa ya, Eropa, Rusia, Cina, itu Palearktik. Kalau Etiopian, itu wilayah benua Afrika, dan juga Timur Tengah sebagian. Lalu Oriental berada di wilayah Asia, ya Indonesia termasuk, ya ini sebagian barat, tengah, wilayah ASEAN, India masuk. Kalau Australis, di wilayah Australia, Indonesia bagian timur, dan wilayah Selandia Baru. Lalu ada Nearktik. Nearktik ini di sebelah sini ya. Di mana ini coba? Ada yang tahu nggak nih? Selvi tahu nggak Nearktik ada di mana ini? Ada Selvi? Karena itu. Di Amerika makan bagian aja, Bu. utara, Pak. Nah, mantap. Oke. Kalau yang lainnya tahu nggak? Kira-kira kalau yang ini neotropik di mana? Ini apa, Bu? Tropik Amerika Selatan. Selatan. Mantap ya. Nah, oke. Kalau tadi udah ya, Palearktik kita udah tahu nih. Eropa ya. Ethiopia di mana? Ya. Afrika, Pak. Ethiopian, Afrika. Afrika. Oriental? Indonesia, Malaysia, Malaysia. Asia. Oke. Kalau Australia ya. Australia, Selandia, Indonesia. Oke, mantap. Lanjut. Lanjut, Nah. Pak. Ini dia, zona Nearktik. Zona Nearktik meliputi wilayah mana aja? Amerika Utara bagian timur, Amerika Utara tengah, Amerika Utara, ya kan, dan lingkungan fisik wilayah Greenland, ya. Apa aja wilayahnya? Apa aja spesiesnya? Ada anjing, padang rumput, ada beruang grizzly, ada antelop bertanduk 3, ada kalkun, tupai, bison, karibu, salamander, dan mockingbird. Nah, ini salah satu contohnya ya. Berarti ini apa nih? Yang sebelah kiri nih. Ada yang tahu nggak nih? Sebelah kiri atas siapa nih? Karibo, Pak. Karibo apa bison? Karibo apa bison? Apa ya? Bison. Kalau karibo kayak gimana? Sama aja. Nah, nanti kalian cari tahu ya. Bison sama karibo. Lanjut. Ini kira-kira apa nih? Salamander. Salamander. Betul. Ini apa? Ini tupai. Tupai, betul. Kalau ini? Ini antelop. Antelop, betul. Enak ya kalau kita belajar pakai gambar. Oke. Lanjut. Neotropik. Tadi neotropik di bagian mana? Bagian Amerika, bagian tengah, dan Amerika bagian selatan. Nah, keadaan wilayah neotropik sebagian besar tropis ya, dan Amerika Selatan sebagian besar beriklim sedang. Kalau kita lihat ini apa nih? Kalian tahu nggak ini gambar apa? Itu piranha, Pak. Piranha ya, kalau kita lihat aja di sungai Amazon ya, betul ya. Nah ini temannya nih yang ada di Amazon Ini apa? Si apa namanya, ular apa? Anaconda, Pak. Anaconda. Anaconda ya, anaknya Anaconda ya gitu ya. Terus ini apa nih? Itu alpaka. Ilama ya, ini ilama. Ilama. Ya, nanti kita cek lagi alpaka sama ilama perbedaannya. Dan ini apa? Armadillo. Oke, betul ya. Ini apa nih? Zona Australis ya. Zona Australis. Ini kalau kita dengar judulnya aja zona Australis, berarti di Australia, Pak. Gampang banget ya, ini zona paling gampang. Nah, tapi zona Australis juga mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Ya, di sini ada gambar apa nih? Pertama, ini buaya, Pak. Buaya. Tinggi, Terus ini Pak. apa nih? Ada ya. Ini apa? Dia tahu nggak? Singgi tahu? Kiwi itu, Pak. Bukan kiwi, Kiwi, Pak. betul. Marisi, hebat. Kiwi. Ini apa? Kanguru. Kanguru. Ya. Lanjut ini.
terkenal nih kita nih. Burung Cendrawasih. cendrawasih. Betul ya. Cendrawasih. Nah, jadi ini adalah wilayah zona dari Australis. Nah, di Papua, Selandia Baru, Maluku juga termasuk ke dalam wilayah zona Australis. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Zona oriental. Ya, kalau kita ngomongin zona oriental, itu wilayahnya ada di Asia ya. Indonesia apakah termasuk, Mbak? Teman-teman anak-anak semua? Masuk, Pak. Masuk ya. Pak. Berarti ini udah sering kita lihat ya. Tahu dong semuanya. Ya. Ini apa nih? Harimau, Pak. Harimau. Ini Harimau. apa? Ini Ini udah gendut. Ini apa? Itu ya, Pak ya? Ini kijang betina. Ya. Ya, jadi masih kecil kayaknya. Terus ini apa nih? Mana, Kamu Pak? tahu? Nafira tahu? Ini gambar apa? Orangutan. Orangutan. Ini apa? Banteng ya? Ini banteng. Ini Banteng. badak. Ini badak ya, bagian bawah. Dan ini nih, yang ada belalainya namanya Gajah. gajah. Gajah, Tuh. Pak. Nah, ini adalah wilayah, ini di zona oriental nih. Orang-orang tinggal di Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu biasanya sudah sering melihat yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke zona paleartik. Zona paleartik ini meliputi pegunungan Himalaya, Inggris, Afghanistan, Afrika, dan Jepang. Ya, zona paleartik ini cukup luas ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Di sini kita lihat salah satu yang sering ada di negara Cina. Ada yang tahu ya? Ini si mata hitam. Nah, jenisnya apa? Panda, Pak. Panda, Pak. Ya, betul. Ini panda. Ini burung magpie ya. Mungkin kita jarang melihat, tapi ini adalah burung magpie. Ya, sedangkan ini adalah beruang kutub. Beruang Oke. kutub. Beruang kutub ya, paham ya? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini fauna Ethiopian. Fauna Ethiopian ini adalah fauna yang tersebar di wilayah Eropa, wilayah ini benua Afrika, ya. Ini dari benua Afrika, Madagaskar, dan negara Arab Selatan. Nah, apa aja? Ini singa. Ini apa nih? Citah ya, betul ya. Ini gambar citah kan. Terus ini ada gambar jerapah, dan ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Zebra, Pak. Ya, ini ada gambar zebra. Nah, ini biasanya kalau kita tahu, kita sering lihat di kartun Madagaskar ya. Kalau kita pernah nonton kartun anak-anak di Madagaskar itu ada hewan-hewan seperti ini semua ya. Jadi ini adalah meliputi hewan-hewan yang berada di wilayah Ethiopia. Oke, baik. Kita sudah selesai nih untuk materinya pada hari ini. Nah, apa nih? Ada nggak kira-kira yang mau ditanyain dari pertanyaan ini? Setelah kita tadi melihat pemaparan, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kan tadi terbagi ada atas 6 wilayah, Pak ya, tapi yang menjadi perhatian saya itu ada salah satu zona, yaitu zona Asiatis nih, Pak. Saya lihat zona Asiatis itu kan Indonesia masuk di sana, Pak, dan kebetulan contoh-contoh hewannya juga hampir mirip dengan hewan di Indonesia bagian barat gitu, Pak. Kenapa ya, Pak, kira-kira kok fauna Indonesia barat sama wilayah oriental itu memiliki karakteristik yang sama, Pak? Oke, kenapa sih kok wilayah Indonesia bagian barat kok mirip ya sama yang zona oriental? Hari ini dikarenakan dulu kita pernah menjadi satu benua besar, namanya benua Pangean. Lalu terjadi pergerakan dan itu akhirnya kita benua besar terpisah menjadi seperti sekarang. Dulu Indonesia masuk
ke dalam wilayah yang bergabung dengan wilayah Asia, sehingga hewan-hewan yang ada di Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan Kalimantan, itu masuk ke dalam zona oriental, memiliki kesamaan dengan zona oriental. Nah, tapi di wilayah bagian timur, di wilayah Papua, itu dulu ternyata waktu menjadi satu benua itu sempat bergabung dengan wilayah Australia, sehingga ada kemiripan antara hewan-hewan fauna-fauna yang ada di wilayah Papua Maluku dengan hewan-hewan yang ada di zona Australis. Jadi Indonesia ini hebat sebenarnya, punya beberapa klasifikasi. Jadi ada yang ke oriental, ada yang ke Australis, dan nanti kita nih next pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang yang ada di zona peralihan. Oke, bagaimana? Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Cukup ya? Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya akan memberikan kalian sebuah link. Ini dia. Silahkan kalian pergunakan HP kalian scan barcode ini, boleh yang kanan, boleh yang kiri, boleh dua-duanya, terserah. Kalian bisa membaca tentang persebaran fauna. Kalau yang di sebelah kanan ada di Indonesia, kalau yang di sebelah kiri, kalian nanti bisa scan barcode-nya dan kalian akan menemukan adanya data satwa terancam punah. Hal ini tentu menjadi kesedihan banget ya bagi kita bahwa kita ternyata ada satwa yang terancam punah nih. Jadi harus bagaimana nih caranya biar satwa-satwa kita nggak terancam punah. Nah, di sini kalian bisa melakukan barcode scan ya. Bapak berikan kalian waktu 2 menit. Silahkan di barcode scan. Oke, ada yang sudah jelas, sudah paham? Ferry, mau bertanya, mau kenapa? Iya Pak, tadi saya kelempar. Oh ya Allah, ya Ya, udah. Sekarang jadi saya ketinggalan Pak materi Bapak. Tapi nanti saya mau ada pertanyaan buat Bapak. oke, baik, boleh. Semoga nanti Nak Selvi walaupun tadi kelepar, tapi nanti bisa bertanya dan bisa melanjutkan. Ini Bapak berikan waktu sekitar 2 menit. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan kalian. Bisa bebas mau pilih satwa terancam punah atau persebaran fauna. Oke? Oke, baik. Sudah dilihat ya, tentang jurnalnya yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Semoga kedua jurnal ini membantu kalian menambah informasi terkait hal-hal tentang satuan terancam punah dan juga persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, Bapak minta izin untuk ganti share ini ya. Sekarang ini Bapak tutup. Kita masuk coba ke kuis ya. Kita coba masuk ke kuis. Ini dia. Tadi kan kita sudah belajar. Sekarang Bapak mau lihat ini. Kalian sudah belum? Oke, baik. Gimana? Sudah kelihatan ya? Warna hitam, betul? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, sekarang Bapak mau bermain kuis di sini. Ya, nanti yang tahu angkat tangan, langsung jawab. Bapak tulis namanya. Kita cari tahu, ya. Langsung. Oke. Lanjut. Ini tujuannya sama. Kita mulai ya. Nah, ada yang tahu nggak nih? Yang satu ini namanya apa? Yuk, sebut namanya. Ada yang tahu? Nah, Asiatis. gimana nih? Yang ini, Pak. Nah, ini. Yang ini apa nih?
Papa Marisi, Papa Marisi, di wilayah mana ini? Neo apa ya? Neotropik. Neotropik. Yang ini neotropik. Pale itu Paleartik, Pak. Paleartik Paleartik, ya. Pak. Oke, betul ya. Paleartik itu. Nah, Reza tadi sama siapa tadi itu? Sama Apa saya, Siti? Pak, Selhi. Selhi, ya Allah, mantap Selhi. Kalau ini mana? Berdua. Saya, Pak. itu neartik. Nah, Siti, ya Siti mana? Siti. Iya. Saya, Pak. Ayo angkat tangan Oriental, nih. Pak. Ya, Oriental. Oriental, Pak. Yang mana Pak? Yang ini. Yang mana sih, Pak? Yang ini ya, Pak? Itu bukan, yang neartik itu Pak. neartik, Pak. Oh, neartik, Itu bener ya. neartik. Iya, Makasih neartik, betul. Siti, Reza. Oke, lanjut. Kalau ini mana? Itu oriental. Oriental. Oke. Ayo, mana lagi, ayo. Lagi, kalau ini mana? Mana? Itu neotropik Pak. Neotropik. Neotropik. Pak. Oke, makasih. Australis. Mana nih? Enggak, ini dulu. Ini mana yo? Ayo. Oriental. Ethiopia. Ethiopia. Ya. Oke. Terus kali terakhir? Australis. Australis. Oke ya, baik. Nah, yuk, saya mau tanya nih. Tadi ada yang tahu nggak? Ini apa? Bison. 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 Bison ya? Ya. Ini bison ya? Oke, betul. Yang kedua ini apa? Jadi Itu Salamander ya. salamander, betul. Betul, pintar. Ini tiga? yang ketiga itu yang ini yang ada. Oh, ini nih, bukan ini bukan Tupai. 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 Betul, ini tupai. Tinggi betul ya. Kalau ini apa? Tadi itu apa tuh? Si antelop. Antelop Belok. tiga ya, dengan bertanduk tiga, betul. Oke, kalau ini tadi apa? Gampang ya? Apa nih? Pak. Piranha. Awal ya, Pak. Piranha. Kayak ikan bawal, Pak, bentuknya, Pak. Ikan bawal. Ya, mirip sih Saudaranya kadang kali, Pak. Saudaranya. saudara jauh. Ya, mungkin beda tetangga jadinya. Nah, ini apa nih? Yang ada film-film. Anaconda. 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 Ini tadi apa? Itu Armadillo ya? armadillo. Armadillo. Ibu konda Newton- apa armadillo ini? Armadillo. Ya. Ya. Armadillo. Hmm. Ya, mirip ya. Ini Itu Al- alpaka. Alpaka. alpaka, ilama hampir mirip juga ntar di bagian lehernya ya. Kita lihat. Iya, tinggi. Oke, lanjut. Nah, tadi gampang nih. Ini dulu deh. Ini apa nih? Kiwi. Kiwi, betul ya. Kiwi. Kalau ini, Buaya. Buaya. ini Kanguru. kanguru. Guru. Ini Cendrawasih. cendrawasih. Oke, kalau zona Australis, wilayahnya Australis. Coba saya mau balik tadi. Ini wilayahnya di mana? Neotropik di mana? Neotropik Asia Tengah sampai Selatan. Amerika Nah. bagian selatan. Tengah sampai selatan. Amerika ya, bagian Amerika tengah Tengah sampai sampai selatan. Kalau ini Arktik, Amerika wilayahnya Utara. Oh, Amerika Utara, betul ya. Lanjut. Ya. Kalau Oriental, wilayahnya di mana? Iya. Asia, Ya. Australia. Benar. Betul Asia. ya. Betul. Ya. Faunanya tadi, ini apa tadi nih? Ayo, ada inget nggak tadi ini apa? Itu Kijang. Kijang. Kijang masih kecil ya. Kalau ini apa nih? Kancil. Kancil katanya. Tadi dibilang kancil. Oke. Tapi emang kali di Indonesia namanya kancil ya kita sebut kadang. Ini apa nih? Sapi, kebo, banteng, Banteng. banteng ya, banteng. Oh, bisa makan kali ya, bukan ya? Tapi ini termasuk dalam banteng. Jadi memang sedikit agak mirip antara sapi sama banteng. Tapi ini maksudnya banteng ya. Di sini ada 3 fauna yang sudah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 yang sudah terancam punah ya, sudah mulai hilang habitatnya. Kita udah nggak punya harimau Jawa, kita udah nggak punya harimau Bali, tinggal ada harimau Sumatera ya.
Coba bayangkan kalau harimau Sumatera udah nggak ada, Indonesia udah nggak punya harimau lagi, ya. Ini tugas kita untuk melindungi mereka, ya. Mereka bisa hidup, tapi kita orang-orang yang beberapa oknum itu melakukan perburuan liar, mengambil apa yang kira-kira kalau harimau yang diambil apanya? Kulitnya, Bang. Kulitnya, Kulitnya, Pak. Kalau gajah yang diambil apa? gadingnya, Gadingnya, sama ya. Kalau badak, badak culanya. tulanya, betul ya. Jadi ini tugas-tugas kita. Nah, kalau orang hutan itu sebenarnya adalah tempat tinggalnya yang kita ambil. Ya, jadi mereka kadang terlihat di perkebunan kelapa sawit, lalu mereka akhirnya diburu karena dianggap lama. Nah, tugas kita adalah melindungi mereka, jangan sampai mereka hilang ataupun punah. Karena pada dasarnya manusia tanpa alam kita nothing. Kita nggak bisa hidup tanpa alam. Ya, teknologi apapun yang kita punya, canggih apapun yang kita punya, tidak bisa menghadirkan kembali hewan-hewan yang sudah musnah, hewan-hewan yang sudah punah, tidak bisa. Karena itu perlu kebijakan yang benar-benar arif, benar-benar kita punya untuk bisa berempati pada hewan. Ya. Lanjut, terakhir, ini zona palearktik. Ya, ini burung apa tadi? Mana Pak? Belum apa ya? Bang, Mongbird tadi ya. Mongbird ya. Nggak salah. Ini burungnya agak susah nih, agak jarang. Kalau nggak salah, Mockingbird ya. Kalau saya nggak salah. Apa itu judul film? Mockingbird. Ya. Terus ini apa nih? Hewan? Panda, Pak. Hewan panda. Ini hewan fauna. Nama faunanya apa nih? Burung kutub. Nah, mereka zona palearktik meliputi wilayah mana saja? palearktik Asia. ada Rusia, Rusia, terus ada Asia ada Timur, Asia Timur, betul. Cina masuk ya. China masuk, Jepang, Jepang, Korea, Eropa juga, Eropa Utara masuk ya. masuk. Oke, baik. Good, kalian sudah bisa banget nih pengetahuannya. Bapak tadi juga udah sambil ngecek. Bentar, kelupaan satu lagi. Ini Ethiopia nih, lupa. Ethiopia. Ini apa nih? Ini wilayah, ini si singa. Ya, wilayahnya Afrika. Ini singa, cita. Ya, betul ya. Ini jerapah dan ini zebra. Oke. Jadi ini adalah fauna-fauna di Ethiopia ya. Dan mungkin udah tadi Bapak bilang ya, kalian udah pernah lihat nih hewan-hewan ini di film-film. Jadi semoga kita bisa kembali lagi melihat film-film yang menarik dan mendidik. Tadi intinya tetap bahwa kita harus bisa melindungi mereka semua. Oke. Nah, Bapak tadi sudah mencatat, sudah melakukan penilaian tentang keaktifan dan juga pengetahuan kalian. Nah, sekarang Bapak meminta pada kalian untuk melakukan ini, membuat peta. Ya, kalian silakan membuat peta seperti yang ada di depan ini. Nah, kayak gini ya. Kalian buat nanti, silahkan kerjakan secara mandiri, bikin peta dunia seperti ini. Lalu kalian tulis wilayah pembagian zonanya, ada berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu nanti tolong kalian tambahkan gambarnya. Ya, jadi kalian print, nanti kalian cetak di atas kertas, lalu kalian potong kertas itu, lalu kalian tempel di atas peta ini, sehingga nanti kalian akan menghasilkan sebuah peta yang ada gambar-gambar hewan khasnya. Tadi kayak gambar jerapah, gambar apa lagi, zebra, gambar apa lagi, unta, itu nanti kalian masukkan di sini, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan satu buah gambar peta dengan persebaran faunanya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Paham ya? Oke, kira-kira kita bisa mengumpulkannya kapan? Minggu depan bisa?
Insya Allah, Pak. Bisa ya. Pak, boleh Jadi, download aja nggak, nanti Pak? Bisa. download. Wah, Iya. kalau download jangan dulu ya. Ini untuk Jadi hari kita ini jiplak nih, Pak. tidak, di kalian nanti ada beberapa cara sih. Kalian bisa menggunakan kertas kalkir ya. Dan kalian juga bisa menggunakan cara kan kalian udah pernah belajar kan di kelas 10 gimana cara membuat peta. Nah, itu nanti silahkan kalian pakai lagi ilmunya untuk membuat peta ini. Nah, kertasnya pakai apa, Pak? Silahkan kalian bisa pakai kertas kalkir atau kertas A3 ya, bebas. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mau bagus pakai kalkir boleh, dan jangan lupa diberikan warna yang bagus, yang menarik. Nanti kita kumpulkan tugas ini minggu depan ya pada pelajaran Bapak. Nah, kira-kira kalian sepakat kalau kita mengumpulkan tugasnya minggu depan? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat ya. Oke, Pak. baik. Pak. Nah, sekarang kita udah mendekati akhir waktunya nih. Nah, kita kira-kira Bapak ingin ngasih tugas pada kalian. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ke kalian. Silahkan kalian kerjakan link Google Form itu. Nanti juga dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Oke? Sudah jelas belum untuk tugasnya? Berarti tugasnya ada dua ya. Satu, mengisi Google link form. Nanti hari ini dikerjakan. Bapak tunggu. Nanti Bapak sambil cek juga nanti ke minggu depannya ya. Jadi Google Form sama tugas membuat peta. Nah, tugas membuat peta itu nanti Bapak lihat progresnya, gimana kalian ngebuatnya, apakah sudah bagus, apakah masih ada yang kurang, dan kalau ada yang nggak mengerti, silahkan tanya kembali. Oke, jadi ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa semakin bijak lagi dalam menjaga lingkungan. Dan tentu nih sebelum kita ingin menutup, kira-kira kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, kalau dari Bapak melihat bahwa secanggih apapun kita, seperti bilang tadi, kita tidak bisa menghidupkan hewan yang sudah punah. Oleh karena itu, perlu banget kerjasama dari kita semua agar fauna yang tersebar di seluruh dunia ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kita tidak mengganggu mereka dan mereka pun tidak akan mengganggu kita. Oleh karena itu, nanti masuk nih ke materi berikutnya, yang lainnya nih, materi pembangunan berkelanjutan. Di mana kita ngebangun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dengan berbasis masa depan, ya kan? Sehingga Oke, Nak Marisi, harap di mute dulu suaranya. Terima kasih. Jadi kita nanti akan mendapatkan pembangunan yang sangat berkelanjutan, yang mampu menjaga kelestarian alam dan juga berdampak bagi masa depan. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini ada seperti itu. Nah, kira-kira dari kalian ada yang ingin melakukan refleksi? Ada yang mau melakukan refleksi? Tadi katanya dengar-dengar ada yang mau bertanya ya, Selvi. Selvi mau bertanya? Mau Pak, mau bertanya. Tadi karena saya terpental, jadi saya mau tahu nih Pak. Pak Luhung, untuk wilayah Indonesia itu masuk ke zona apa ya? Terus kenapa sih ada burung cendrawasih masuk ke zonanya Australia? Oke, benar ya, benar. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi sedikit bahwa memang Indonesia dulu pernah menjadi satu bagian menjadi benua besar, namanya benua Pangea. Lalu benua Pangea ini pecah dan bergeser seperti sekarang, ada pergerakan lempeng dan sekarang tersebar. Sehingga hal ini menyebabkan wilayah Indonesia itu sebenarnya gabungan dari wilayah oriental sama wilayah Australis. Oleh karena itu, wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan masuk ke wilayah oriental sama jenis khas hewannya, sedangkan cendrawasih kita temukan di timur karena itu mirip dengan wilayah dari zona Australis. Jadi begitu. Oke, kita mulai paham ya, berarti ada perpaduan antara Indonesia bagian
barat dan Indonesia bagian timur. Dan nanti di materi berikutnya, minggu depan kita ketemu, Bapak akan menjelaskan tentang persebaran hewan di Indonesia. Oke, sudah paham sampai sini, Selhi? Paham, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, ada yang mau melakukan refleksi? Tidak ada? Ada yang mau melakukan refleksi dari anak-anak semua? Saya Nur Pak, mau ngomong. Oh, Reza. Oke, monggo Reza. Apa nih? refleksi pembelajaran pada hari ini, pembelajaran dengan Pak Luhung sangat menyenangkan karena kami diberikan gambar-gambar interaktif yang bisa merangsang atau menstimulasi kami untuk bisa dengan mudah memahami isi materi karena utamanya kaitannya hari ini tentang zona persebaran fauna di dunia. Karena kalau mungkin pembelajarannya hanya berfokus pada bacaan dan menghafal, itu akan sulit kamu lakukan untuk memahami dan menganalisa, tapi karena ini disematkan gambar-gambar interaktif memudahkan kami untuk belajar. Jadi terima kasih untuk Pak Luhung yang sudah memberikan pembelajaran interaktifnya kepada kami semua. Oke, sama-sama. Terima kasih Nak Reza atas refleksinya. Baik, kita nanti silakan dilanjutkan pembuatan gambar petanya dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita bawa proyek ini, proyek pembuat peta ini ke minggu depan akan kita kumpulkan dan kita nilai. Ingat, perjuangkan masa depan kalian. Kalian berhak memiliki masa depan yang cerah. Kalian berhak memiliki masa depan yang baik. Jadi perjuangkan itu, jangan kendor, tetap semangat, jangan selalu jaga kesehatan, ya. Mungkin itu dari Bapak. Bapak mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Luhung. Sama-sama. Terima kasih Pak Luhung. Terima kasih, Pak. Ya, Oke. Bapak Ibu, kita mulai pada masukan. Kami persilahkan Pak Warno untuk memberikan masukan.